Unit Rusia dari grup pasukan Sever menghancurkan sejumlah kendaraan lapis baja dan personel angkatan bersenjata Ukraina, AFU, dalam pertempuran di arah Belgorod pada 18 Maret. Serangan ini dilakukan sebagai bagian dari upaya Rusia untuk melemahkan kekuatan militer Ukraina di wilayah perbatasan. Belgorod, yang berbatasan langsung dengan Ukraina, menjadi salah satu titik konflik yang terus memanas. Hingga saat ini, pihak Ukraina belum memberikan pernyataan resmi terkait serangan tersebut dan dampaknya terhadap pasukan mereka. Demikian keterangan resmi Kementerian Pertahanan Rusia. Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, berbicara dengan Presiden Ukraina, Volodymyr Zelensky, pada Rabu 20 Maret waktu Kiev untuk membahas gencatan senjata parsial selama 30 hari dengan Rusia. Percakapan ini terjadi sehari setelah Trump berdiskusi lebih dari 2 jam dengan Presiden Rusia, Vladimir Putin, dalam upaya mencapai gencatan senjata penuh. Namun, Putin menolak usulan tersebut dan hanya setuju menghentikan serangan terhadap infrastruktur energi dan sipil selama 30 hari. Kremlin kemudian mengonfirmasi persetujuan ini, tetapi menegaskan bahwa gencatan senjata hanya berlaku untuk serangan terhadap fasilitas energi. Dalam pernyataan di Truth Social, Trump mengatakan bahwa panggilannya dengan Zelensky bertujuan menyelaraskan kebutuhan Rusia dan Ukraina berdasarkan diskusi sebelumnya dengan Putin. Gedung Putih menyebut Zelensky setuju dengan gencatan senjata parsial ini, termasuk penghentian serangan terhadap fasilitas energi. Selain itu, Zelensky meminta tambahan sistem rudal Patriot dari AS untuk memperkuat pertahanan udara Ukraina. Trump juga menyatakan kesiapannya membantu Ukraina dalam mengelola pasokan listrik dan pembangkit tenaga nuklir. Meski demikian, Zelensky mengklaim bahwa setelah panggilan telepon antara Trump dan Putin, Rusia tetap melancarkan serangan pesawat Mirawa ke infrastruktur sipil Ukraina. Kremlin membantah tuduhan ini, menyatakan bahwa militer Rusia justru menembak jatuh 7 drone yang diduga menyerang wilayah Rusia. Di sisi lain, dalam perkembangan terpisah, Putin dan Zelensky menyetujui pertukaran 175 tahanan Ukraina dengan Rusia, yang menjadi salah satu pertukaran tawanan terbesar sejak perang dimulai. Semoga ini menjadi tanda baik dua kubu untuk berdamai. Sebagai langkah lanjutan, pejabat dari Amerika Serikat, Rusia, dan Ukraina dijadwalkan bertemu di Arab Saudi pada Senin dan Selasa pekan depan untuk membahas detail teknis gencatan senjata parsial. Masih belum jelas apakah pertemuan ini akan berlangsung dalam format trilateral atau sebagai pertemuan terpisah. Gedung Putih menegaskan bahwa negosiasi terus berlangsung di berbagai tingkatan guna mencapai kesepakatan damai yang lebih luas. Gelombang serangan drone FPV Rusia menyerang jalur logistik angkatan bersenjata Ukraina di dekat Yunakivka. Serangan ini menargetkan kendaraan dan peralatan militer yang digunakan untuk mendukung operasi pasukan Ukraina di garis depan. Yunakivka adalah sebuah desa yang terletak di Oblast Sumy, Ukraina Timur Laut, dekat perbatasan dengan Rusia. Wilayah ini sering menjadi sasaran serangan karena posisinya yang strategis dan kedekatannya dengan garis depan konflik antara Rusia dan Ukraina. Sumy sendiri merupakan salah satu oblast yang mengalami banyak serangan sejak awal invasi Rusia ke Ukraina pada Februari 2022. Serangan drone ini menambah tekanan bagi Ukraina, yang terus menghadapi serangan udara dan darat dari Rusia di berbagai wilayah. Hingga kini, belum ada pernyataan resmi dari militer Ukraina mengenai dampak serangan tersebut terhadap operasional logistik mereka.
Pertempuran antara Rusia dan Ukraina terus memanas dengan 155 bentrokan terjadi dalam 24 jam terakhir. Pasukan Ukraina menyerang 10 titik konsentrasi pasukan dan peralatan Rusia, 4 pos komando, serta beberapa sistem pertahanan udara dan artileri. Di berbagai wilayah, pertempuran sengit terus berlanjut. Di Kharkiv, pasukan Rusia 5 kali mencoba maju, tetapi gagal. Serangan juga terjadi di Kupiansk, Liman, Kramatorsk, dan Torets, dengan Ukraina berhasil mempertahankan posisinya. Pertempuran paling sengit tercatat di Pokrovski, di mana pasukan Ukraina berhasil menghentikan 47 serangan Rusia di berbagai pemukiman. Selain itu, pertempuran terjadi di Novopavlivke, Huliaipil, Orihiv, dan Kursk, sementara di wilayah Dnieper, Rusia tidak melakukan serangan ofensif. Demikian pernyataan resmi Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina per 20 Maret 2025 dikutip Tribun Timur dari media resminya. Pasukan Brigade Senapan Bermotor ke-39 Rusia menetralisir pos komando Angkatan Bersenjata Ukraina, AFU, dalam operasi ofensif di wilayah Donetsk. Pos komando tersebut ditemukan di sebuah bangunan 2 lantai digunakan tentara Ukraina untuk mengordinasikan serangan di garis depan. Prajurit Rusia dengan mengendap-endap memasang ranjau anti-tank. Serangan ini menjadi bagian dari upaya Rusia untuk melemahkan infrastruktur militer Ukraina di Donetsk, salah satu wilayah yang terus mengalami pertempuran sengit. Hingga kini, pihak Ukraina belum memberikan pernyataan resmi terkait serangan tersebut. Angkatan Bersenjata Ukraina 20 Maret melansir, militer Rusia total kehilangan 899.470 tentara di Ukraina sejak dimulainya invasi skala penuh pada 24 Februari 2022. Jumlah ini termasuk 1.400 korban yang diderita pasukan Rusia hanya dalam sehari terakhir. Angkatan Bersenjata Rusia juga kehilangan 13 tank, 38 lapis baja dan infanteri, 43 sistem artileri, 179 drone, dan 91 kendaraan tempur dan pengangkut BBM dalam 24 jam terakhir. Menurut laporan Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina tersebut, Rusia juga total kehilangan 10.377 tank, 21.561 kendaraan tempur lapis baja, 41.094 kendaraan dan tangki bahan bakar, 24.747 sistem artileri, 1.322 sistem roket peluncur ganda, 1.110 sistem pertahanan udara, 370 pesawat terbang, 331 helikopter, 29.895 pesawat tanpa awak, 28 kapal dan perahu, dan 1 kapal selam. Dari kubu Rusia, penerbangan taktis operasional, pesawat nirawak serang, pasukan rudal dan artileri dari kelompok pasukan Rusia menggempur objek infrastruktur lapangan udara militer, depot UAV, depot amunisi dan material, serta melibatkan kelompok personel dan perangkat keras formasi AFU dan tentara bayaran asing di 146 wilayah. Unit pertahanan udara dan peperangan elektronik Rusia menembak jatuh dan melumpuhkan 142 drone sayap tetap, dengan 61 diantaranya berada di luar zona operasi militer khusus. Secara total, sejak dimulainya operasi militer khusus, kerugian Angkatan Bersenjata Ukraina berjumlah 658 pesawat, 283 helikopter, 47.353 kendaraan udara tak berawak, 601 sistem rudal anti pesawat, 22.344 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya, 1.529 kendaraan tempur MLRS, 22.700 senjata artileri lapangan dan mortir, 33.050 unit kendaraan pendukung militer telah dinetralisir.
Presiden Ukraina, Volodymyr Zelensky, menegaskan bahwa negaranya harus dilibatkan dalam setiap negosiasi yang bertujuan mengakhiri perang dengan Rusia. Pernyataan ini disampaikan dalam konferensi pers virtual pada 18 Maret, sebagai respons atas pembicaraan antara Presiden AS Donald Trump dan Presiden Rusia Vladimir Putin terkait kemungkinan gencatan senjata sementara. Washington dan Moskow pun mengumumkan rencana untuk menggelar negosiasi di Timur Tengah dalam waktu dekat. Zelensky menolak gagasan bahwa keputusan tentang perang dapat dibuat tanpa keterlibatan Ukraina. Ia menyatakan bahwa negaranya bukan sekadar menu dalam perundingan Putin, melainkan negara berdaulat yang harus didengar suaranya. Saya tidak ingin menyinggung siapapun, tetapi saya tidak ingin kita menjadi menu Putin, kata Zelensky. Kita bukan salad. Kita adalah negara merdeka. Tanpa kita, saya pikir salah untuk bernegosiasi. Dalam panggilannya dengan Trump, Putin menyampaikan kesiapan Rusia untuk menghentikan serangan terhadap infrastruktur energi selama 30 hari. Zelensky mengisyaratkan bahwa ia dapat menerima usulan tersebut, asalkan Kiev mendapatkan kejelasan mengenai rincian perjanjian. Setelah panggilan telepon tersebut, baik Gedung Putih maupun Kremlin mengeluarkan pernyataan terpisah yang menegaskan rencana negosiasi damai, dengan fokus pada gencatan senjata di sektor energi serta kemungkinan penerapan gencatan senjata maritim di Laut Hitam. Zelensky menegaskan bahwa Ukraina mendukung segala upaya menuju perdamaian yang adil, tetapi menolak negosiasi yang tidak melibatkan negaranya. Ia juga menyoroti ketidaktertarikan Rusia terhadap perdamaian, mengingat Putin sebelumnya menolak usulan gencatan senjata AS yang disepakati Ukraina pada 11 Maret. Selain itu, meskipun Rusia menuntut penghentian bantuan militer kepada Kiev, Zelensky menegaskan bahwa Ukraina tetap mengandalkan dukungan sekutunya. Di tengah ketegangan ini, Presiden Zelensky mengonfirmasi rencana pertukaran 175 tahanan antara Rusia dan Ukraina pada 19 Maret waktu Kiev. Pesawat tak berawak Rusia merekam kerugian yang dialami angkatan bersenjata Ukraina di sepanjang jalur Sudza-Guyevo wilayah Kursk. Rekaman ini menunjukkan dampak serangan terhadap pasukan Ukraina di wilayah tersebut. Video dipublikasikan 19 Maret 2025. Pekan ini, Rusia berhasil merebut kembali wilayah yang sebelumnya dikuasai Ukraina di kota Sudza dan sepanjang jalan Guyevo. Keberhasilan ini menandai perkembangan baru dalam konflik yang masih berlangsung antara kedua negara. Situasi di garis depan terus memanas, dengan kedua belah pihak mengalami kerugian. Sementara Rusia mengklaim kemenangan hampir 90% di wilayah Kursk. Ukraina tetap berupaya mempertahankan Kursk sebagai bagian negosiasi dengan Rusia dan Amerika Serikat.
Angkatan Bersenjata Ukraina per 19 Maret 2025 mencatat, dalam 24 jam terakhir terjadi 140 kontak senjata di berbagai front pertempuran. Ukraina mencatat penjajah Rusia melancarkan 65 serangan udara, menembakkan 81 rudal anti pesawat, dan mengerahkan hampir 2.200 drone kamikaze. Selain itu, lebih dari 5.300 peluru artileri, termasuk 88 dari sistem roket peluncur ganda, juga ditembakkan ke posisi Ukraina. Sebagai tanggapan, pasukan Ukraina berhasil menghancurkan 16 area konsentrasi personel musuh, 2 meriam, serta gudang senjata dan peralatan militer. Pasukan Rusia terus mencoba menerobos di berbagai arah, termasuk Kharkiv, Kupiansk, Liman, Kramatorsk, dan Toretsk, namun sebagian besar serangan mereka berhasil dipukul mundur. Di arah Pokrovski, pasukan Ukraina menghentikan 39 aksi penyerangan, sementara di wilayah Kursk, mereka menangkis 21 serangan. Selain itu, pertempuran sengit juga terjadi di Novopavlivke, Huliaipil, Orihiv, dan Dnieper, di mana tentara Ukraina berhasil mempertahankan posisinya. Demikian dilansir militer Ukraina. Meskipun mengalami tekanan besar dari serangan udara dan artileri Rusia, Ukraina terus menunjukkan perlawanan yang kuat. Dengan keberhasilan menangkis serangan di berbagai front, pasukan Ukraina berupaya mempertahankan wilayahnya serta menghambat upaya Rusia untuk memperluas kendali di zona konflik. Situasi di garis depan tetap dinamis, dengan kedua belah pihak terus melakukan pergerakan strategis dalam pertempuran yang berlangsung. Rusia merilis 2 rekaman roket pembakar matahari TOS-1A bertugas membentur benteng pertahanan Ukraina. Video dipublikasikan Kementerian Pertahanan Rusia 19 Maret 2025. Video pertama, awak sistem penyembur api berat TOS-1A Solntsepyok milik Angkatan Darat Gabungan ke-25, grup pasukan Zapad, menghancurkan benteng pertahanan satu peleton Ukraina di arah Kharkiv. Video lain, awak TOS-1A Solntsepyok dari grup pasukan Yuk menghancurkan benteng pertahanan Angkatan Bersenjata Ukraina di dekat Chasiv Yar. TOS-1A Solntsepek adalah sistem peluncur roket multibarel milik Rusia yang dirancang untuk menghancurkan benteng musuh, kendaraan lapis baja ringan, serta personel di area terbuka maupun tertutup. Senjata ini menggunakan roket termobarik yang menghasilkan ledakan besar dan gelombang panas tinggi, membuatnya sangat efektif dalam pertempuran jarak dekat. Dengan jangkauan tembak sekitar 6 hingga 10 km, TOS-1A dipasang di sasis tank T-72, memberikan perlindungan tambahan saat beroperasi di medan perang. Keunggulan utama TOS-1A terletak pada daya hancurnya yang luas, mampu melumpuhkan area hingga beberapa ratus meter persegi dalam satu kali serangan. Sistem ini dilengkapi dengan 24 tabung peluncur yang dapat menembakkan roket secara bertubi-tubi dalam waktu singkat. Senjata ini telah digunakan secara luas dalam berbagai konflik, termasuk di Ukraina dan Suriah,
membuktikan efektivitasnya dalam pertempuran perkotaan dan medan berat. Detasemen penyerangan grup pasukan Yuk berhasil menghancurkan benteng pertahanan Ukraina di wilayah Donetsk. Dalam rekaman yang beredar, personel Rusia terlihat menanam bom berdaya ledak tinggi di benteng pertahanan Ukraina sebelum meledakannya. Selain serangan bom, pasukan Rusia juga melancarkan serangan artileri untuk menetralkan pasukan Ukraina di area tersebut. Operasi ini menjadi bagian dari upaya Rusia untuk memperkuat posisinya di garis depan konflik yang masih berlangsung. Video dipublikasikan militer Rusia 19 Maret.